warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutiara Purnamasari. Saya akan menemani saudara-saudara sekalian dalam beberapa waktu ke depan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah topik yang mungkin cukup sensitif, namun sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu membangun kepercayaan diri untuk bangkit dari keterpurukan setelah menjadi korban perselingkuhan. Perselingkuhan bukan sekedar kesalahan, melainkan sebuah tindakan pengkhianatan yang meruntuhkan fondasi terpenting dalam sebuah hubungan, yaitu kepercayaan. Perselingkuhan juga menghancurkan kepercayaan diri orang yang menjadi korban perselingkuhan. Perselingkuhan ini bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari perselingkuhan fisik yang melukai fisik kita, perselingkuhan emosional yang dia mengikis ikatan batin antara pasangan yang meruntuhkan keharmonisan antar pasangan. Dampak psikologis dari sebuah perselingkuhan dapat kita lihat seperti rasa marah, sakit hati, tidak percaya diri, hingga rasa tidak berharga pada diri orang yang diselingkuhi, hingga trauma berkepanjangan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Perasaan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental, dapat menyebabkan stres, depresi, hingga gangguan kecemasan ataupun gangguan tidur. Dampak sosial dan dampak pada keluarga dapat dirasakan pada tatanan sosial. Bagi pasangan yang sudah memiliki anak, contohnya, perselingkuhan dapat merusak keutuhan keluarga dan memberikan contoh negatif bagi anak-anak. Dampaknya bisa merembet ke lingkungan pertemanan di mana ada pihak yang merasa terhianati atau tidak nyaman dengan adanya perselingkuhan ini. Hubungan antara anggota keluarga juga bisa terganggu, bahkan bisa jadi saling bermusuhan antara korban dan pelaku juga keluarganya. Beberapa contoh nyata dari kasus perselingkuhan yang mungkin mengganggu hubungan sosial dan keluarga dapat kita ambil contohnya ada di internet, yaitu kasus menantu selingkuh dengan mertua di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Hal itu viral lewat media sosial, di mana perselingkuhan ini melibatkan seorang menantu berinisial BR dengan sang mertua FR. Jadi BR sendiri ini sebelumnya menikah dengan anak dari FR yang berinisial AR. Sementara akibat perselingkuhan ini, keduanya memiliki seorang anak yang tentunya sangat mengganggu psikis dari si korban tersebut. Yang kedua, ada pimpinan eksekutif tertinggi astronomer Andy Bryan tertangkap kamera tengah mendekap pimpinan Christine di perusahaannya saat menonton konser Coldplay. Mungkin saudara-saudara sekalian pernah membaca tentang artikel tersebut. Terus ada juga dalam serial yang cukup populer di Indonesia ya, yaitu film Ipar Ada Perlawanan. Kisah ini merupakan kisah nyata dari seseorang yang menggunakan nama samaran Nisa, dan kisah Nisa ini viral. Akhirnya dari pihak produksi MD Pictures tertarik untuk menggarap ini bersama dengan sutradara Hanung Bramantyo. Untuk film tersebut pun sangat viral dan sangat laku rahasia karena sangat relevan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian, bagaimana kita menghadapi suatu perselingkuhan? Yang terpenting di sini adalah rasa syukur, komunikasi yang terbuka dalam sebuah hubungan. Ketidakpuasan dan masalah sebenarnya harus dibicarakan, bukan diselesaikan dengan cara mencari pelarian di luar dengan berselingkuh. Selain itu, untuk membangun kesetiaan dan komitmen yang kuat, hal ini sangat penting untuk hubungan yang harmonis, serta saling menghargai, memahami kebutuhan pasangan, sehingga hal ini dapat mengantisipasi adanya perselingkuhan di antara pasangan. Menghindari lingkungan atau situasi yang dapat memicu godaan juga merupakan langkah pencegahan yang baik. Jadi, semisal kita sudah punya pasangan, terus kita sudah melihat tanda-tanda yang tadi saya sebutkan, ada baiknya kita memperhatikan lingkungan dari pasangan kita. Perselingkuhan merupakan tindakan yang dapat menghancurkan, karena selain melukai hati juga menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun. Oleh karena itu,
menjaga kesetiaan dan komunikasi sehingga hubungan tetap utuh dan harmonis. Perselingkuhan ini terjadi bukan karena adanya kekurangan dari pasangan yang diselingkuhi, melainkan perselingkuhan terjadi karena adanya keinginan dan kemauan secara sadar dari pelaku perselingkuhan tanpa memikirkan akibat besar yang akan ditimbulkan setelahnya. Untuk siapapun yang pernah menjadi korban perselingkuhan, jangan pernah menyerah dalam hidup yang kita punya. Masih ada banyak hal yang bisa diraih untuk kita terus tumbuh ke depannya agar kita bisa menjadi diri yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Bagi yang memiliki pasangan yang setia, semoga dapat terhindar dari masalah perselingkuhan ini. Semoga setelah menghadiri acara ini, kita lebih mampu membangun hubungan yang kokoh yang didasari oleh kejujuran, kepercayaan diri, cinta yang tulus, dan rasa saling ingin memiliki, sehingga tercapai hubungan yang harmonis dan menenangkan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Akhir kata saya ucapkan terima kasih